Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bio7. Kita lanjutkan lagi dialog kita di siang hari ini dalam Talk Show Indonesia Sehat. Hari ini kita tengah membahas mengenai masalah stroke. Nah ini ya, topik stroke ini adalah juga satu topik bahasan yang paling banyak dimintakan ke kami redaksi di sini untuk dibahas ya dalam Talk Show Indonesia Sehat. Buat Anda sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada orang tua, sanak, famili atau kakeknya yang menderita stroke, ayo dengarkan siaran ini untuk nanti bisa dipraktekkan di rumah atau ke orang tua atau sanak keluarganya masing-masing ya. Siaran ini juga dapat Anda tonton di Facebook kita, Aku dan Jamu Tetes Indonesia atau Indonesia Sehat UP. Yang saat ini lagi nonton siaran kita ini dokter juga Bung Pande. Ya. Ini ada Pak Aris Tarkus ya. Terima kasih. Oh ya, Pak Aris di Lampung ini ya lagi nonton siaran kita juga. Kemudian ada juga akun Saddam Hussein juga lagi nonton siaran kita. Oke. Kemudian ada akun Radio Bahana Suara dari Garut Selatan juga nonton siaran ini. Oke ya. Terima kasih ya buat Bapak Ibu yang sudah hadir di Facebook kita, yang sudah meninggalkan jempol birunya, atau sekiranya siaran ini bermanfaat boleh di-share atau dibagikan ke teman-temannya yang lain. Baik, ini Bung Pande, sebelum kita lanjutkan dialog kita seputar jurus Yahud menangani stroke. Tadi cukup banyak poin-poin yang disampaikan oleh Dokter Endang untuk menjadi perhatian kita dalam merawat orang yang kena stroke. Untuk Bio7-nya bagaimana Bung Pande? Ini boleh nggak diberikan kepada orang yang kena stroke ini Bung? Ya, tentu pasca serangan stroke ini tentu banyak hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana dia mengembalikan fungsi-fungsi, terutama biasanya bagian-bagian yang memang digunakan untuk bermanfaat untuk bergerak gitu ya. Jadi ini menjadi satu hal. Biasanya banyak tips ataupun banyak cara-cara perawatan yang dilakukan. Kalau tadi Dokter Endang sudah menyampaikan begitu banyak tips-tipsnya, termasuk sebenarnya tidak hanya dari sisi fisik, tapi dari sisi psikologisnya si pasien, bagaimana kita menanganinya, bagaimana kita juga memberikan makan makanan ataupun nutrisi yang baik. Karena apa? Karena pasca stroke tentu banyak sel-sel, banyak organ-organ tubuh yang tidak berfungsi secara normal, tidak berfungsi secara maksimal, dan ini tentu butuh pengembalian. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama dengan latihan fisik, yang kedua tentu dengan perbaikan dari dalam. Ketika ada sel-sel yang rusak, ketika ada organ-organ tubuh yang terganggu, tentu ini harus kita perhatikan dan juga harus diperbaiki. Caranya bagaimana? Ya, perbaikan dari dalam dengan kita memberikan asupan nutrisi yang baik. Asupan nutrisi seperti apa ya? Tentu kita sesuaikan dengan orang yang mengalami serangan stroke. Tentu ketika misalnya ada orang yang mengalaminya di usia 50-an, tentu konsumsi makanannya juga akan sangat berbeda dengan orang-orang yang mengalami stroke-nya di usia 30 ataupun 40. Nah, ini tentu harus kita perhatikan. Tapi intinya adalah bagaimana kita mencukupi nutrisi yang dibutuhkan oleh si pasien tadi sehingga dia bisa meregenerasi sel-sel yang rusak. Karena apa? Karena memang ketika terjadi stroke pasti banyak sel-sel yang rusak, terutama di sel-sel saraf, dan ini tentu perlu perbaikan ataupun perlu pergantian, dan ini memakan waktu yang panjang. Tidak hanya misalnya kita makan sekali langsung semuanya sembuh, tapi butuh waktu, butuh rutinitas yang harus kita lakukan. Nah, dengan konsumsi Bio7 tentu ini menjadi satu asupan yang baik. Yang pertama, dengan Bio7 sangat kaya dengan antioksidan. Ini tentu sangat baik untuk menjaga bagaimana pasien ataupun orang yang mengalami stroke tadi terjaga dari sisi kesehatan tubuhnya, bagaimana antibodinya semakin baik, bagaimana juga dia kondisi secara fisik juga semakin baik. Ini tentu dengan adanya antioksidan tadi ini sangat baik, dan juga dengan kehadiran antioksidan tadi tentu akan menjaga jangan sampai ada serangan-serangan ataupun bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya, dan ini tentu akan memperburuk kondisi kesehatannya. Jadi tentu dengan konsumsi secara rutin 2 kali 15 tetes per hari ini menjadi asupan yang sangat baik sehingga si pasien tadi kondisinya tambah baik. Oke, ini ya. Jadi untuk Bio7 ini juga kaya antioksidan, ini yang sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan orang yang sudah kena stroke ini akan lebih cepat pulih, dan insya Allah ada terbuka harapan untuk bisa kembali beraktivitas normal ya Bung Pande ya. Tentu dengan perbaikan sel secara menyeluruh dari dalam, dan juga sebenarnya kandungan ada bawang putih dan juga ada temulawak tadi ini penting untuk memperlancar peredaran darah. Ketika peredaran darahnya lancar, tentu nutrisi yang dibutuhkan
dibutuhkan oleh tubuh kita itu akan terdistribusi ke seluruh penjuru dalam sel-sel dalam tubuh kita, dan ini akan mempercepat terjadinya perbaikan ataupun pergantian sel. Di samping itu juga tentu kita tahu bahwa yang namanya kena stroke karena ada gangguan ataupun penumpukan di pembuluh darah sehingga bisa saja pecah gitu. Nah, dengan adanya temulawak, dengan adanya bawang putih ini akan memperlancar arus ataupun mengurangi timbunan plak-plak di arteri ataupun di pembuluh darah kita. Oh, insya Allah ya. Baik, oke, untuk Anda Bapak Ibu yang punya pertanyaan seputar stroke ya, atau lumpuh sparuh atau mati sparuh ya, barangkali ada di antara keluarganya, silakan ya SMS atau WhatsApp-nya ke 0811 1922 333. Boleh SMS, boleh WhatsApp ya. Mumpung ada dokternya di sini. Ini kita lihat lagi di Facebook kita ada akun RBL ya, RBL dari Bayung Lincir ya. Lewat Radio Bayung juga sudah merilai siaran kita. Oke, terima kasih ya buat teman-teman di Bayung Lincir. Ya, ini ada Pak Aris ini, dokter nanya ini katanya. Oke, dokter nih saya ada pendengar punya anak kelas 4 SD kena tumor batang otak. Nah, ini namanya Abi. Sudah scan dan MRI ini positif, dokter. Kata dokternya walaupun dioperasi ini tetap beresiko besar. Apakah kalau dikasih Herbal Bio7 ini bisa? Kemudian sekarang kondisi tangan seperti terkena stroke. Tangan susah digerakkan dan mulut agak mencong. Ini sudah susah jalan, dokter. Nih apa solusinya? Iya, Pak Aris, untuk anak usia berapa tadi? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD mungkin umur 10 tahun. Kena batang otak, kena tumor, mungkin bisa aja dia ke arah kanker. Dan yang terkena batang otaknya biasanya memang ada kelumpuhan. Kelumpuhan bisa di kiri atau kanan, dan bisa juga ke arah mulut atau wajah, biasanya seperti itu. Dan ini nggak berani dioperasi karena mungkin resikonya terlalu besar perdarahan di dalam otak. Apa yang bisa kita lakukan? Apapun usaha kita itu adalah menuju untuk perbaikan. Salah satunya adalah dengan herbal. Herbal tersebut biasanya yang dibutuhkan adalah yang banyak kandungan antioksidannya. Hampir semua herbal di seluruh Indonesia yang bersifat tanaman obat memang hampir semua bersifat antioksidan. Tetapi yang antioksidannya cukup tinggi kan seperti saringannya yang ada di kita, di produk kita, di jamu tetes kita seperti moringa, bawang putih, kulit manggis, jintan hitam itu lumayan membantu antioksidan. Ya. Kebetulan saya punya kasus ponakan saya juga tumor otak. Waktu itu dibawa ke Singapura, diterapi, tetapi masih mengikuti dengan terapi di Singapura. Tetapi secara diam-diam kakak saya, karena cucunya itu saya bilang coba berikan, waktu itu saya belum masuk ke UP ya. Jadi berikan jintan hitam, karena jintan hitam itu bekerja di otak sangat bagus. Dan di kita ada kan, di jamu tetes kita ada ya. Ada, dok. Alhamdulillah 6 bulan kemudian ternyata tumornya itu mengecil. Jadi memang perlahan-lahan, tapi mulai mengecil sampai 2 tahun. Akhirnya dibilang itu ada bebas tumor. Saya bersyukur, ternyata dia satu herbal aja dengan jintan hitam minyak ya, bentuk minyak yang dipakai itu bentuk minyak, itu aja bisa sembuh. Apalagi kita yang herbalnya cukup banyak, lebih dari 10, insya Allah dapat membantu. Tetapi pola makannya juga diperbaikin. Anaknya jangan sembarangan boleh makan yang gorengan, yang segala macam, yang micin, yang pengawet. Jadi dipertahankan juga pola makannya. Kemudian dia kalau olahraganya itu gerakin tangannya, jadi dibantu sama tetap ada olahraga. Iya, ada olahraga walaupun dibantu tangannya yang nggak bisa digerakin, ayo digerakin dari ibunya untuk melatih anaknya seperti itu. Jadi harapan itu tetap harus ada, Pak. Dan itu perlu kesabaran dari yang merawat dan perlu perhatian spesial dari makanan-makanan yang dimakan, yang dia harus makanan yang sehat, yang bergizi, banyak buah, banyak sayur, banyak air putih. Karena ada kasus lagi satu, Prof saya nih, Prof Amarullah, kebetulan dia menangani pasien yang tertabrak, kehilangan otak 1/4. Jadi otaknya itu sampai 1/4 kepotong, dan itu memang dioperasi waktu itu di luar. Tetapi untuk mengembalikan bentuk otak tersebut, ternyata dia menggunakan herbal sampai dia sendiri kaget. Ternyata otaknya itu bisa kembali utuh hanya dengan herbal. Makanya dia adalah dokter spesialis jantung.
spesialis jantung anak sampai keluar dari harapan kita dan dia konsentrasi di herbal. Wah, ya ini tentunya untuk apa yang tadi disampaikan Dokter Endang ya buat Bapak Ibu yang di Lampung ya, Pak Aris dan juga pendengarnya, ini bisa menjadi titik harapan ini ya, Iya. Bung Aldi ya. Ya, ya tentu tadi dengan ada kesabaran, ada semangat. ya. Memang ini sangat-sangat penting karena apa? Dengan adanya kesabaran, ada semangat yang kita sampaikan ataupun ada motivasi yang kita berikan kepada pasien, tentu ini akan meningkatkan kepercayaan, akan menaikkan bagaimana juga dia akan menyikapi apa yang sudah terjadi ataupun kondisi yang ada. Dengan begitu tentu baik itu makanan ataupun herbal yang kita kasih tentu akan memberikan efek yang lebih baik ketika si anak tadi benar-benar menerima semuanya. Ada juga orang Bung yang berobat itu terkadang hanya basa-basi, hanya sekedar oh ya udah dikasih, udah dikonsumsi, padahal dalam hatinya itu semuanya udah nggak ada gunanya. Ini akan memberikan efek yang berbeda ketika ada orang yang menerima dengan ikhlas dan menganggap bahwa itulah salah satu usaha untuk mencari kesembuhannya. Nah, mudah-mudahan dengan sikap-sikap seperti ini, sikap yang positif juga akan memberikan dampak yang positif bagi kesehatan kita. Baik, itu ya. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini Bio7-nya mau lewat. Herbal Flash. Sahabat sehat, si hitam yang satu ini kerap kali muncul sebagai sajian takjil saat bulan Ramadan. Diolah menjadi bubur ataupun kue, rasanya yang legit selalu membuat kita ketagihan menikmatinya. Dan siapa sangka, ketan hitam memiliki kandungan zat besi yang tinggi, mencapai 15,52 ppm, sehingga dapat mencegah anemia. Selain itu, ketan hitam juga mampu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, memperbaiki kerusakan sel hati, mencegah gangguan fungsi ginjal, mencegah kanker atau tumor, juga sebagai antioksidan, dan membersihkan kolesterol dalam darah. Manfaat kandungan ketan hitam juga bisa Anda dapatkan dalam Bio7. Herbal Flash, persembahan Bio7, ramuan alami menjaga daya tahan tubuh. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Produksi Unimax Power. Baca aturan pakai. Alkisah, sekelompok mafia yang disegani dari Jepang. Giliran tiba-tiba Sensei. Kenapa Sensei? Sensei mau sakit. Nani? Sakit apa? Sensei mau sakit asma, anemia, diabetes, sinusitis, dan lain-lain. Ini temui orang ini. Cari obat ada di sini. Indonesia. Baiklah, akan carikan. Harada pun berusaha mencari obat untuk sang sensei. Jadi begitu, senseimu sedang sakit. Sekarang kamu memenuhi semua masyarakat yang ada di sini. Baiklah, akan saya lakukan. Demi persyaratannya, Harada mengumpulkan daun-daun herbal. Sampai di jajaran mereka. Ini persyaratannya. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah alam Indonesia, membantu menjaga daya tahan tubuh serta menyembuhkan berbagai macam penyakit. Cukup teteskan 15 tetes 2 kali sehari. Kini sensei pun merasakan khasiatnya. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat, persembahan Bio7.
Kembali dalam talk show Indonesia Sehat. Hari ini kita tengah membahas mengenai jurus Yahut tanganin stroke ya. Ini khususnya kita mengupas mengenai penanganan terhadap pasien atau anggota keluarga kita yang terkena serangan stroke ya Bapak Ibu ya. Baik, hari ini kita mau sapa juga teman-teman di daerah yang sudah melaporkan pertama kali. Tadi siapa ya yang sudah melaporkan pertama kali ikut merilis siaran kita? Rupanya dari daerah Lumajang. Wow ya, Lumajang ya. Lewat radio Bintang FM sudah duluan melaporkan merilis siaran kita pertama kali, disusul daerah Kuala Kapuas ya. Ini yang lapor ini tadi ya Bung Pande ya. Kita belum keluar pengumumannya udah lapor duluan merilis siaran kita. Terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman di Lumajang ya yang begitu semangat melaporkan merilis siaran ini, juga daerah Kapuas ya dengan radio Best FM-nya. Dari daerah lain juga sudah melaporkan ikut merapat merilis siaran ini. Ada dari Bojonegoro dan juga dari daerah Tuban ya sudah merapat. Disusul daerah Bone, Sulawesi Selatan, Parung, kemudian Sambas, Cirebon, Polewali Mandar, Pontianak, Pangandaran, Cianjur. Dari Daha juga sudah merapat. Kemudian dari Lampung, Kendari, juga Pangkalan Bun sudah melaporkan ikut merilis siaran kita. Dari Musi Banyuasin juga tidak mau kalah ketinggalan, sudah melaporkan ikut merilis siaran ini. Disusul daerah Pangandaran juga sudah melaporkan merilis siaran kita. Baik, ini kita akan jawab SMS atau WhatsApp yang sudah masuk yang menanyakan mengenai permasalahan stroke ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu. Ini ada Pak Ahmad Harmansah ya di Kota Waringin ini ya. Katanya di Pangkalan Bun Bio 7 bisa didapatkan di toko obat, apotek dan radio di kota Anda. Terima kasih. Lalu ada juga WhatsApp ini dari Tari Lestari ya. Oh, di pendengar setia kita nih. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah nih, pendengar radio Jreng di Pangkalan Bun ini. Kalau saya nih dokter nggak punya linu, nggak punya stroke, ini sehat karena minum Bio 7. Oh, ini memang manjur, mantap, masem-masem gimana seger gitu. Makanya ini saya lihat wajah saya kelihatan cantik. Terima kasih katanya dokter. Alhamdulillah. Terima kasih ya untuk Mbak Tari Lestari ya di Kota Waringin. Oke, lanjut lagi. Ada WhatsApp dokter dari nomor belakangnya 60279. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dengan Ade nih ya, Bapak atau Ibu Ade usia 44. Ini ada keluhan di kaki, terasa baal dan mati rasa. Kalau kena kerikil sakit. Di lab ini asam urat, kolesterol dan yang lainnya normal. Terkadang nih sakit tulang belakang. Kalau jalan urat kakinya panas. Ini apakah tanda stroke atau apa nih dokter? Karena ada baalnya nih dokter. Nah, ini ada semutan. Baal tuh semutan ya. Tapi bukan semut yang banyak di kaki. Jadi kemungkinan salah satunya adalah tadi udah disebutin, asam uratnya bagus, gulanya bagus, kolesterolnya bagus. Ada apa nih? Ternyata tadi bilang tulang punggung belakangnya ada nyeri. Jadi kemungkinan ada penjepitan daripada saraf di tulang punggung belakang. Biasanya saraf terjepit itu yang lemah adalah di lumba 4 dan 5. Di sana biasanya faktor daripada tekanan yang terus-menerus, misalnya kita angkat beban atau kita perjalanan yang jauh dengan menggunakan motor atau sepeda, atau posisi duduk yang agak lama, atau berat badan yang sangat berat sehingga bebannya terlalu berat. Ini bisa terjadi penjepitan saraf di daerah sana dan menyebabkan adanya semutan atau baal di daerah sepanjang kaki, bisa salah satu atau keduanya, bisa kaki kanan atau kaki kiri atau keduanya. Dan tidak disebutkan kalau ada tensinya misalnya naik atau tidak. Kalau stroke biasanya faktornya dari hipertensi atau kolesterol yang meningkat, dan biasanya kelumpuhannya dari mulai ujung rambut separuh misalnya kanan, mukanya juga separuh lumpuh sampai ujung kaki. Tapi kalau hanya bawah aja, saya curiga ke arah adanya saraf terjepit di punggung belakang. Dan untuk memastikannya adalah datang ke klinik atau ke rumah sakit untuk ronsen tulang punggung belakang. Jadi apakah benar-benar ada penjepitan di sana. Dan untuk latihan supaya kita menjadi nyaman, biasanya paling enak adalah kalau saraf kejepit adalah dengan berenang. Berenang ya dokter ya.
nggak punya kolam renang, Dok, gimana, Dok? Ya sebetulnya nggak di dalam kolam renang ya, nggak harus berenang, karena di dalam kolam renang pun dia hanya menggerakkan tangan, kaki, bukan harus berenang. Tapi kalau nggak punya nggak punya kolam renang, mungkin ada cara-cara. Kalau ada handphone, ada cara stretching untuk menekan punggung belakang yang misalnya dilenturkan, kemudian di-stretchkan, ya gerakan apa namanya saya lupa. Yoga juga bisa ya, ada yang betul. Memberikan gerakan-gerakan yang untuk baik tulang sekali punggung untuk belakang. Punggung belakang ya. Ya, bisa dilihat kolam dan renang contohnya. ke kali juga boleh. Nanti hanyut, Pak. Atau ada sungai, ada pantai juga boleh ya. Oke, ini repot Bung, soalnya kalau kata dokter Endang harus berenang. Waduh, ini harus bikin kolam renang nih. Iya, repot. Nggak, betul. bisa juga pergi ke kolam renang yang bisa bayar. Iya, boleh ya. Oke, tadi ya. Itu tadi untuk Bapak atau Ibu Ade ya nih ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan takutnya curiganya dokter Endang tadi adalah ada saraf kejepit istilahnya, dokter ya. Oke ya. Silakan dicek Bapak Ibu ya di ronsen ya untuk mengetahui ini penyebab sebetulnya di tulang belakangnya apa yang terjadi di situ. Karena masalah dalam tulang belakang ini juga bisa menyebabkan perasaan baal dan kesemutan tadi ya, dokter dan bisa menyebabkan juga kelumpuhan karena terjepit terlalu lama sehingga dia tidak berfungsi lagi sarafnya. Jadi makanya harus latihan atau yang tadi saya bilang berenang, atau lihat di handphone kan bisa cara-cara untuk melatih punggung belakang yang terganggu ya, gitu benar. Oke itu ya. Baik, lanjut lagi. Ini ada SMS ya. SMS-nya dari nomor belakangnya 2790. Ini selamat siang Bu Dokter. Selamat siang. Penyebab utama stroke itu apa Bu Dokter? Apakah dari genetik, apa dari pola gaya hidup, atau apa dari penyakit? Misalnya tuh hipertensi atau apa? Mohon penjelasannya dari Pak Arifudin Yusuf di Pangkalan Bun. Iya Pak, kenapa sih penyebab terjadinya stroke? Yang pertama adalah faktor yang sangat dominan adalah keturunan. Sebetulnya ada keturunan. Karena faktornya kenapa ada keturunan, karena pembuluh darahnya secara genetik dia ini lebih lemah dibandingkan orang-orang yang lain yang tidak punya stroke. Ya, jadi hipertensi juga kan itu kan keturunan. Jadi faktornya adalah kelemahan dari pembuluh darah. Kalau orang sehat biasanya enggak. Tetapi justru orang yang udah tahu dia turunannya stroke, dia biasanya lebih hati-hati untuk makanan. Nah sekarang berbalik, sekarang yang banyak kena stroke adalah orang-orang yang gaya hidupnya udah berubah. Misalnya makan sembarangan, makan yang enak-enak, gorengan hayu, junk food hayu, malam-malam masih makan dengan segala macamnya. Dan ini beresiko untuk menumpukan kolesterol di pembuluh darah dan menyebabkan terjadinya oksigenasi yang berkurang di otak sehingga menyebabkan stroke. Dan bisa menyebabkan yang pertama adalah hipertensi dulu, baru terjadi stroke. Atau mendadak stroke itu juga bisa kalau penumpukan kolesterol atau lemaknya terlalu tinggi. Yang ketiga adalah penyakit apa yang menyebabkan bisa terjadinya stroke. Banyak, misalnya dia kena gagal ginjal juga kan gangguan sirkulasi darah, menyebabkan juga peningkatan tensi dan menyebabkan stroke itu bisa. Kadar gula yang cukup tinggi itu juga mengganggu paru-paru, mengganggu jantung dan menyebabkan sirkulasi darah yang pembuluh darahnya tadi lentur menjadi pembuluh darah yang kaku sehingga untuk mengalirkan aliran darah ke otak aja sangat sulit sehingga oksigenasinya menjadi sangat sedikit dan menyebabkan juga stroke. Jadi dari liver juga bisa menyebabkan stroke, banyak sekali yang bisa. Ya. Jadi intinya adalah sebenarnya kalau ngomongin stroke ini adalah mengenai aliran darah yang terganggu. Betul, ya dokter ya. Iya. Jadi ibarat seperti kalau kemarin diibaratkan polisi sebuah, tidur. Polisi tidur ya, ini juga sebagai penghambat alirannya darah. Kalau kemarin Dokter Ricci mengibaratkan seperti rumah dengan punya pipa air, dokter. Jadi untuk mengalirkan air dari atas ke bawah atau dari bagian-bagian yang lain itu ada pipanya. Pipa ini adalah pembuluh darah, kalau kita bagi tubuh ya. Nah, jadi gunanya untuk menjaga pembuluh darah ini agar tetap sehat dan juga lentur dan juga punya aliran darah yang bagus ya. Itu tadi yang ini menjadi PR kita bersama. Salah satunya juga bisa disiasati dengan olahraga yang teratur ya. Ini untuk membantu ya aliran darah kita makanan juga sehat tetap ini ya, dok, ya. Dan olahraga. Kemudian jangan lupa juga konsumsi herbalnya untuk membantu gundukan-gundukan yang ada di dalam pembuluh darah bisa lepas, bisa hancur, dan ini diperlukan gitu. Kalau obat-obatan kan secara kimia terus ya. Kenapa nggak kita mulai dari sekarang gunakan herbal untuk membantu yang mau
dia mau coba-coba nyimpen gulanya di pembuluh darah, udah dienyahkan. Dia tiba-tiba mau naruh kolesterol di situ, dienyahkan. Jadi kan pergi. Jadi kita udah backup dulu tubuh kita dengan adanya antioksidan yang sudah masuk ke dalam tubuh dari herbal jamu tetes kita. Nah, untuk dapat antioksidan Bapak Ibu ada di jamu tetes Bio7. Diminum Bapak Ibu ya, secara rutin dan mulai dari sekarang. Silakan bisa dibeli di radio-radio yang menyiarkan siaran ini. Ini Bio7 mau lewat ini. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh Bio7.